Oke, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang DO, COD, dan BOD. Kita langsung saja. Nah, apa yang dimaksud dengan DO, BOD, dan COD ini? BOD adalah Biological Oxygen Demand, adalah jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. COD, Chemical Oxygen Demand, merupakan jumlah kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen untuk mengurai bahan organik. Nah, apa yang dimaksud BOD? BOD adalah suatu pengukuran pendekatan jumlah biokimia yang terdegradasi di perairan. Hal ini didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan oleh proses mikroorganisme aerob untuk mengoksidasi menjadi bahan anorganik. Apa itu COD dalam air? COD atau Chemical Oxygen Demand. COD merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk mengoksidasi zat-zat organik yang ada pada limbah, seperti amonia dan nitrit. Kenapa BOD lebih tinggi dari COD? Dari hasil pengukuran menunjukkan pola bahwa nilai COD selalu lebih besar 2-4 kali dari BOD. Tingginya nilai COD secara umum dibandingkan BOD kemungkinan disebabkan karena nilai BOD hanya terpengaruh pada jumlah TSS dan juga zat organik yang ada dalam air saja, sedangkan nilai COD dipengaruhi oleh seluruh pengotor air. Bagaimanakah pengaruh DO, BOD, dan COD terhadap kualitas air? Makin besar DO, kualitas air makin baik. Makin rendah BOD, kualitas air makin baik atau air makin bersih. COD, Chemical Oxygen Demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat anorganik pencemar atau polutan, sama seperti BOD. Makin rendah COD, kualitas air makin baik atau air makin bersih. Mengapa BOD dan COD dapat dijadikan indikator untuk pencemaran perairan? BOD dan COD masih diperlukan sebagai parameter dalam baku mutu air limpah atau sebagai parameter pencemaran perairan. Karena peranannya sebagai penduga pencemaran bahan organik dan kaitannya dengan penurunan kandungan oksigen terlarut perairan. Oksigen penting bagi kehidupan biota air dan ekosistem perairan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan BOD, Biological Demand. Biological Oxygen Demand atau BOD atau kebutuhan oksigen biologis KOB adalah suatu proses mikrobiologis yang benar-benar terjadi di dalam air. Dissolved oxygen atau DO atau oksigen terlarut adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer atau udara. Kenapa COD bisa tinggi? Nilai COD yang tinggi terjadi karena adanya faktor lingkungan yang mempengaruhi seperti kandungan oksigen terlarut yang ada dalam reaktor cukup untuk membantu bakteri menguraikan senyawa polutan dalam reaktor. Mengapa kadar BOD dan COD dalam air harus rendah? Makin rendah BOD, kualitas air makin baik atau air makin bersih. COD atau Chemical Oxygen Demand, jumlah oksigen yang dibutuhkan untuk menguraikan zat-zat organik pencemaran atau polutan, sama seperti BOD. Makin rendah COD, kualitas air makin baik atau makin bersih. Apakah BOD lebih besar daripada COD? Hal ini karena bahan organik yang ada sengaja diurai secara kompleks dan sulit urai akan teroksidasi. Dengan demikian, selisih nilai antara COD dan BOD memberikan gambaran besarnya bahan organik yang sulit urai yang ada di perairan. Bisa saja nilai BOD sama dengan COD, tetapi BOD tidak bisa lebih besar dari COD. Bagaimana untuk pengukuran COD? Metode pengukuran COD sedikit lebih kompleks karena menggunakan peralatan khusus reflux, penggunaan asam pekat,
pemanasan, dan titrasi. Peralatan refleks diperlukan untuk menghindari berkurangnya air sampel karena pemanasan. Bagaimana cara penentuan nilai COD? Dengan demikian, kalium biokromat yang terpakai ditentukan kelemahannya senyawa kompleks anorganik yang ada di perairan kandungan bahan organik. Hari maka nilai COD dapat segera diketahui setelah 1 atau 2 jam. Walaupun penentuan yang lebih cepat, nilai BOD masih tetap diperlukan. COD singkatan dari Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimia untuk reaksi oksidasi terhadap bahan buangan di dalam air. BOD singkatan dari Biological Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biologis untuk memecah bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme. Melalui kedua cara tersebut dapat ditentukan tingkat pencemaran air lingkungan. Perbedaan dari kedua cara uji oksigen yang terlarut di dalam air tersebut secara garis besar adalah sebagai berikut ini. Chemical Oxygen Demand adalah kapasitas air untuk menggunakan oksigen selama peruraian senyawa organik terlarut dan mengoksidasi senyawa anorganik seperti amonia dan nitrit. Biological atau biochemical oxygen demand adalah kuantitas oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme aerob dalam menguraikan senyawa organik terlarut. Jika BOD tinggi, maka dissolved oksigen atau DO menurun karena oksigen yang terlarut tersebut digunakan oleh bakteri. Akibatnya, ikan dan organisme air kekurangan DO. Hubungan keduanya adalah sama-sama untuk menentukan kualitas air, tapi BOD lebih cenderung ke arah cemaran organik. DO atau dissolved oksigen ialah kadar oksigen yang terlarut dalam air. Semakin tinggi DO, maka air tersebut akan semakin baik. Pada suhu 20 derajat Celcius, tingkat DO maksimal ialah 9 ppm. ppm ialah satuan untuk menunjukkan kadar atau satuan. ppm ialah singkatan dari part per million atau sama dengan miligram per liter. BOD atau Biological Oxygen Demand ialah tingkat permintaan oksigen oleh makhluk hidup dalam air tersebut. Jadi semakin tinggi nilainya, maka semakin banyak mikrobannya dan membuat nilai DO turun. Semakin tinggi nilai BOD, maka akan semakin rendah kualitas air. COD atau Chemical Oxygen Demand mirip seperti BOD. Bedanya di sini ialah tingkat kebutuhan senyawa kimia terhadap oksigen bisa jadi dipakai untuk mengurai dan sebagainya. Nilai COD juga berbanding terbalik dengan DO. Oke, sekian saja dari presentasi saya. Semoga dapat membawa manfaat untuk kita semua. Saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah teknologi penanganan limbah karena telah memberikan kesempatan untuk mempresentasikannya. Oke, sekian dan terima kasih.